Ku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Oh, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Oh, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dalam Voice of Hope, suara pengharapan. Kali ini kita berbicara tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu Roh Kudus yang membaharui jiwa yang letih. Dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah ataupun sering kali merasa lelah. Bukan hanya fisik, tetapi lelah hati, lelah pikiran, lelah secara rohani. Mazmur 23 ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya memberi berkat, tetapi juga memulihkan jiwa kita. Bagaimana Roh Kudus memulihkan ataupun membaharui jiwa kita yang letih? Yang pertama, kita boleh melihat firman Tuhan hari ini, yaitu Roh Kudus memberi istirahat sejati. Wow, luar biasa. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba atau kita tidak bisa berbaring jika masih punya perasaan ataupun keadaan gelisah, takut. Artinya, Tuhan membuat kita sebagai gembala yang baik, mengenal kita dengan sempurna. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia mengenal kita di tengah keadaan-keadaan gelisah. Tuhan tahu dan Dia membaringkan kita. Artinya membuat kita tenang dulu baru kita bisa berbaring dengan baik. Dibaringkan dalam istirahat yang tenang, dalam damai sejahtera Tuhan. Dan itu dimulai dengan bagaimana kita bersekutu menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kadang kita di tengah kesibukan kita, sibuk bekerja, sibuk melayani, sibuk memikirkan masalah, Roh Kudus itu menolong kita
memaharui hati kita, hidup kita. Roh Kudus mengajak kita di tengah semua kesibukan kita berhenti sejenak dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, penyembahan, dan firman Tuhan, kita mulai bisa tenang. Istirahat seperti bukan hanya tidur, sudah ada berbaring, bukan hanya sekedar tidur, tetapi tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memberi damai di tengah tekanan. Nah, ia membimbing aku ke air yang tenang. Air tenang melambangkan damai sejahtera Tuhan. Masalah mungkin belum selesai, tekanan mungkin masih ada, tetapi Roh Kudus memberi damai yang melampaui akal itu dan melampaui segala keadaan kita. Ia adalah penghibur, Roh Kudus adalah penghibur, ia menenangkan hati yang cemas, ia menguatkan saat kita hampir menyerah. Damai dari Roh Kudus tidak tergantung situasi, tetapi pada kehadirannya Tuhan. Roh Kudus yang ketiga, bagaimana kita melihat memulihkan jiwa yang letih, yaitu Roh Kudus memulihkan dan menuntun kembali hidup kita. Ia menyegarkan jiwa, ia menuntun aku di jalan yang benar. Menyegarkan berarti mengembalikan kekuatan yang hilang. Nah, mungkin ada yang semangat kita hari-hari ini mulai menurun, doa kita terasa kering, hatinya terluka. Roh Kudus tidak hanya menghibur, pekerjaan Roh Kudus itu adalah menghibur para Parakletos penolong, tetapi juga ia memulihkan dan menuntun kembali hidup kita di jalannya yang benar. Pemulihan selalu diikuti dengan pengarahan. Tuhan menyegarkan kita supaya kita bisa berjalan bersama dengan Dia senantiasa. Bersama dengan Tuhan di tengah keadaan-keadaan terberat sekalipun. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini kita mengalami kelelahan secara jiwa kita, letih, mari kita datang kepada Tuhan. Justru Roh Kudus yang kita lihat hari ini sebagai gembala yang baik, Tuhan menyediakan Roh Kudus hari ini bagi kita untuk memberi istirahat, memberi kita damai, memulihkan dan menuntun kehidupan kita kembali. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam jiwa kita yang lelah dan letih dan membangkitkan semangat kita untuk terus maju menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.